Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Riana Parnadi. NPM 121-2019-100 akan mempresentasikan studi kasus modul 3 praktikum audit, persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan, pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan adalah dengan melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan: yang pertama, pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Itu indeksnya di checklist, ada di buku 1 halaman 89. Selanjutnya, minta daftar posisi persediaan yang mencangkup nama barang, lokasi, kuantitas, dan harga per tanggal sebelum pengambilan persediaan. Di checklist indeksnya ini ada di buku 1 halaman 89 juga. Lalu sebelum kegiatan perhitungan dilakukan, periksa ketelitian pelaksanaan prosedur pisah batas atau cut off untuk penerimaan dan pengiriman barang dengan mencatat nomor terakhir dari laporan penerimaan barang, surat jalan, dan faktur penjualan. Indeksnya di checklist. Lalu apabila selama pengambilan persediaan aktivitas berlangsung terus, pisahkan persediaan yang mungkin akan dikirim hari itu. Itu di checklist ada di buku 1 halaman 98 sampai 103. Lalu pastikan bahwa tidak ada pengiriman dan penerimaan setelah tanggal pisah batas berikut, sertakan dalam perhitungan persediaan perusahaan tersebut. Itu sama juga ada di buku 1 halaman 98 sampai 103. Selanjutnya, lakukan observasi atas kegiatan perhitungan di seluruh gudang. Perhitungan dapat dilakukan secara sampling, terutama untuk barang yang pokok atau material dan mahal. Indeksnya di checklist, itu ada di buku 1 halaman 90. Lalu waspada dengan penumpukan barang, kemungkinan adanya lubang dalam tumbukan dan persediaan yang terlihat sudah rusak, tidak laku atau kurang baik. Di samping itu, waspada juga terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori perusahaan persediaan. Ini terdapat di kuesioner. Lalu bandingkan barang-barang yang dihitung atau dilihat dengan saldo, kartu gudang, dan daftar persediaan menurut akuntansi. Itu ada di indeks FF1 dan buku 1 halaman 90. Lalu pastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Indeksnya di checklist. Lalu apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dilakukan prosedur penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, maka dilakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca atau laporan posisi keuangan dan buat kertas kerjanya. Itu di checklist ada di buku 1 halaman 94. Yang ini tidak dikerjakan. Lalu uji penilaian harga persediaan enggan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan. Untuk itu, pilih barang yang bernilai material dalam persediaan. Itu di checklist ada di buku 1 halaman 94. Perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu, itu tidak dikerjakan. Lalu periksa semua penjualan perkalian dari metode tahun lalu, itu di checklist ada di buku 1 halaman 94. Lalu siapkan schedule utama, itu ada di indeks F. Lalu minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca dari laporan posisi keuangan serta cocokkan dengan buku besar. Itu di checklist. Lalu lakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya, dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat atau slow moving, atau usang. Itu di checklist ada di buku 1 halaman 91. Lalu pastikan barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti pembelian franko gudang si penjual atau free on board atau FOB shipping point, atau pembelian franko gudang si pembeli free on board atau FOB destination point. Itu ada di buku 1 halaman 22.
Lalu dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Itu di checklist ada di buku 1 halaman 91. Lalu pelajari kecukupan pertanggungan asuransi, itu tidak dikerjakan. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa. Itu tidak dikerjakan. Lalu pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Itu tidak dikerjakan. Lalu selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan atau Value Added Tax VAT in yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan besaran PPN yang dipungut. Itu tidak dikerjakan. Yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Itu tidak dikerjakan. Yang ketiga, pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Itu di checklist ada di buku 1 halaman 91. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Itu tidak dikerjakan. Nomor 4, apabila ada perbedaan saldo bersih atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Itu tidak dikerjakan. Yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Itu tidak dikerjakan. Lalu selanjutnya ada beban pokok penjualan. Yang pertama, lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis sebab naik turun yang mencolok. Perhatikan klasifikasi beban yang dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material. Itu dikerjakan. Nomor 2, hitung rasio dari COGS dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulannya. Itu tidak dikerjakan. Yang ketiga, yakinkan bahwa harga pokok produksi cost of good manufacture dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Itu di checklist dan ada buktinya di buku 2 halaman 73. Lalu pemeriksaan pembelian. Nomor 4, bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material. Itu di checklist. Lalu pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian dan retrokmen, akankah ada penyimpangan. Itu tadi dikerjakan. Nomor 6, lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa afiliasi, terutama untuk penetapan harga beli dan jumlah transaksi selama tahun berjalan. Itu tidak dikerjakan. Lakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian, baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Itu di checklist ada di buku 2 halaman 50, indeks F dan TOC 3. Nomor 8, periksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit. Itu di checklist ada di indeks TOC 3. Periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa karena pajak. Itu di checklist ada indeksnya di TOC 3. Lakukan pisah batas atas pembelian dan retro pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Yakinkan bahwa transaksi telah dicatat pada periode yang tepat. Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang dan bandingkan dengan yang tercatat pada buku pembelian. Di checklist ada di buku 2 halaman 75, indeks PL 22.
Catat nomor dan tanggal dari laporan penerimaan barang retur dan bandingkan dengan yang tercantum pada buku retur pembelian. Itu tidak dikerjakan. Apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontrak pembeliannya. Itu tidak dikerjakan. Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Itu tidak dikerjakan. Selanjutnya ada utang usaha. Yang pertama, minta daftar usaha. Utang usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku utang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku utang. Itu dikerjakan, ada di buku 2 halaman 92. Nomor 2, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan kirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Di checklist indeksnya ada di indeks MM1.1. Catat uang bersaldo debit, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Itu tidak dikerjakan. Pisahkan antara utang pada perusahaan afiliasi, utang kepada direksi pemegang saham, utang untuk pembayaran pembelian aset tetap, dan lain-lain. Itu tidak dikerjakan. Minta daftar mutasi penjual sebagai pelengkap mengganti surat konfirmasi saldo dalam keadaan termasuk penting yang saldo tidak diketahui pertanggal neraca konfirmasi, bila saldo akhir akun utang digunakan, bila pengenalan internal atas pembelian dianggap trauma. Itu tidak dikerjakan. Teliti selisih yang ada di antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu dikerjakan, ada di buku 1 halaman 94, indeks MM1.2. Nomor 7 itu bila konfirmasi tidak dijawab, maka lakukan alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi. Bila konfirmasi dilakukan atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, agar minta daftar utang per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Periksa perjumlahan dan cocokkan jumlahnya dengan saldo menurun atau akun kontrol buku besar. Periksa terdapat saldo yang benar dan tidak lazim atau bersaldo debit. Periksa atau kontrol pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya. Itu di checklist. Periksa persoalan AA yang belum terselesaikan dan selidiki mengapa sampai terjadi persoalan tersebut. Itu di checklist, ada di buku 1 halaman 94. Nomor 10 itu lakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas. Untuk pisah batas tanggal neraca laporan posisi keuangan itu tidak dikerjakan. Lalu buat kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Itu dikerjakan, ada di buku 2 halaman 60, indeks M1.